Shalom, selamat malam. Selamat berjumpa dalam program My Way yang malam hari ini akan mengantar tidur Bapak Ibu Saudara bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Malam hari ini firman Tuhan berjudul Iman yang Gigih, dan itu ada di dalam Alkitab kita yang menceritakan tentang seorang wanita Kanaan yang anaknya dirasuk setan. Persisnya ada di dalam Matius 15 ayat 22 sampai dengan 28. Kita tidak akan membaca ayat-ayat itu, cuma hanya saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara bagaimana proses daripada seorang wanita Kanaan ini. Dia yang saya sebut tadi mempunyai iman yang gigih. Kenapa? Karena pada saat dia mencari Tuhan Yesus untuk kesembuhan daripada anaknya yang dirasuk setan, kemudian dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan itu memang benar. Dia pergi kepada alamat yang benar, alamat yang tepat, bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi sayangnya, justru dia seakan-akan ditolak oleh Tuhan Yesus. Tetapi kita melihat imannya yang begitu gigih, dan ini yang patut kita contoh. Bapak Ibu Saudara, terkadang dalam kehidupan kita menghadapi banyak persoalan, masalah, bahkan sakit penyakit sekalipun. Kita seakan-akan tidak ada jawaban. Kemudian kita mulai mencari-cari jawaban. Jawaban yang tepat adalah datang kepada Tuhan Yesus. Sebagaimana wanita daripada Kanaan ini. Dia seorang yang bukan umat Israel, tetapi dia dengar bagaimana Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat, dan dia percaya itu. Dan ini adalah iman. Nah, saudara dan saya, kita sudah terbilang daripada anak-anak Allah. Kita seharusnya lebih daripada wanita Kanaan ini. Tetapi terkadang dalam kehidupan kita iman kita kadang-kadang goyah. Dan apa yang terjadi? Kadang-kadang kita akhirnya menjadi putus asa. Dan kita melihat ada banyak orang yang katanya orang Kristen, tapi kemudian putus asa dalam menghadapi persoalannya. Saya ingin katakan pada malam hari ini, mari kita datang kepada alamat yang tepat, kepada pribadi yang tepat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana wanita ini, pada waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, seakan-akan Tuhan tidak menjawab. Terkadang kita juga pada waktu kita menghadapi persoalan, kita sudah berdoa, memohon kepada Tuhan, tetapi seakan-akan kita tidak punya jawaban daripada Tuhan. Tidak ada jalan keluar. Tapi kita melihat, kita harus mencontoh wanita ini. Dia mempunyai iman yang gigih. Dalam ayat 25, Matius 15 ayat 25 dikatakan, tetapi perempuan itu mendekat. Kemudian menyembah, yang kedua. Lalu yang ketiga, menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Yang ketiga, dia berseru kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Ini adalah sikap yang patut kita contoh, ya. Yang pertama, dia datang mendekat kepada Tuhan. Tuhan tidak jauh. Bahkan ada lagu yang mengatakan bahwa dia hanya sejauh doa. Berarti kita datang mendekat kepada Tuhan melalui doa. Kemudian kita menyembah kepada dia. Lalu kita minta pertolongan daripada Tuhan. Kita melihat cerita daripada wanita Kanaan ini. Ternyata Tuhan tidak langsung menjawab, bahkan seakan-akan meremehkan dia. Di mana Tuhan Yesus katakan di ayat berikutnya dikatakan, tidak patut roti itu diberikan kepada anjing. Ya. Tetapi kemudian kita lihat yang luar biasa, wanita ini gigih sekali imannya. Ya. Kenapa? Karena di dalam ayat yang ke-27 dia katakan di sini, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ini menunjukkan apa? Kerendahan hatinya. Dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan.
Dia tahu pertolongan daripada Tuhan itu pasti. Karena dia melihat ada banyak mujizat yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apalagi saudara dan saya. Mungkin masa lalu kita pernah mengalami persoalan, lalu kita minta tolong kepada Tuhan, lalu Tuhan menjawab. Lalu saat ini kita menghadapi masalah lagi, persoalan lagi, datanglah ke alamat yang tepat, ke pribadi yang tepat, yaitu Yesus Kristus. Dan kita melihat apa yang dilakukan oleh wanita ini. Ada 4 hal yang membuat saya katakan imannya begitu gigih. Kenapa? Karena dia mendekat kepada Tuhan. Dia menyembah kepada Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga, dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Dan yang terakhir, dia merendahkan dirinya. Walaupun seakan-akan Tuhan tidak mau tolong dia, bahkan meremehkan dia. Tetapi dengan imannya yang gigih, dia kemudian mendapatkan jawaban daripada persoalannya. Bahkan dia mendapatkan plus, nilai plus lagi. Bukan saja anaknya, itu ada di ayat yang ke-28, bukan saja anaknya disembuhkan oleh Tuhan Yesus dengan seketika, tetapi Tuhan Yesus katakan, "Hai ibu, besarlah imanmu." Ya, luar biasa. Tuhan memuji iman daripada ibu ini, wanita ini, dan dia mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu kesembuhan bagi anaknya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, setiap kita, jika kita menghadapi masalah, jangan pernah ragu untuk datang kepada Tuhan Yesus, karena dia adalah jawaban dari segala masalah kita. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita tidur bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam dekapannya, yang kita percaya Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Puji nama Tuhan, selamat tidur, Tuhan Yesus memberkati, amin.